ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, saya sapa. Saya pengen melihat ekspresinya pada pagi hari ini. Di hari ke-16, saya pengen ngelihat walaupun tidak ada suaranya, tapi gerakan tangannya pengen saya lihat. Sebiasa, salam pagi kita. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, ada sehat. Saya bisa ngelihat nih, ada sekitar 20 atau 30 kamera yang terlihat, tapi tidak mengurangi rasa semangatnya pada pagi hari ini. Tentu apa yang dikatakan tadi dari Coach Ari Maryadi ya, bahwa kita sapu bersih prestasi kita di bulan Ramadan ini. Tadi juga dikatakan, kata Coach Patoni, jangan jadi orang-orang yang mager, orang-orang yang tidak punya pergerakan, walaupun lemes, walaupun haus dan lapar, itu biasa. Kita sudah puluhan tahun berpuasa, bukan baru hari ini. Jadi bukan berarti karena kita puasa, kita diam-diam aja. Gitu. Tetap selain prestasi ruhiyah, prestasi jasadiah juga harus kita galang. Prestasi yang harus kita samakan, seimbang. Nah, apalagi kalau tahun ini ya, kita kejar prestasi akhiratnya di Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. HNI-nya tetap kita jalankan. Tidak pernah menurun semangat kita untuk berprestasi di bulan Ramadan ini. Demikian kata Pak Ari. Bahkan capaian-capaian, target-target kita di bulan Ramadan itu terus lebih besar lagi. Karena apa? Tentu setelah Ramadan selesai, kita menginjak bulan Syawal sebagai bulan peningkatan, lebih dahsyat lagi, insyaallah, prestasi dunia, prestasi akhirat. Baik Bapak dan Ibu, saya akan panggilkan panjang kalam mentor terbaik kita, mentor dahsyat kita, mentor soleh kita, mentor ganteng kita, Coach Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini muka yang ngangen lalu nih. Senang. Sehat Pak Ari? Sehat alhamdulillah. Nah, kalau mentor tuh gini, baru ngelihat mukanya walaupun jaraknya ada 30 kilo, kangennya itu keren gitu. Setrum langsung gitu. Teman-teman merasakan setruman Pak Ari ini nyampe nggak ke teman-teman gitu kan? Setruman dahsyatnya, seruman solehnya, seruman kesuksesannya itu nyamber. Kalau saya seperti itu. Walau alam kalau Bapak dan Ibu merasakan nggak setrumannya ada kalau ketemu Pak Ari, walaupun cuma di dunia maya gitu kan. Apalagi kalau ketemu langsung di jogrogannya gitu kan, face to face-nya lahsyat lah. Gimana Pak Ari pagi hari ini? Apa nih Alhamdulillah. yang mau di ini kan buat teman-teman apa nih Bapak dan Ibu nih? Ada kurang lebih 7 poin ya, sebagai hal-hal basic yang ingin saya sampaikan kembali buat kita semua sebagai reminder, buat diri saya juga tentunya. Baik, tanpa panjang kalam, mangga Pak Ari. Waktu dan tempat Zoom-nya kami persilakan. Terima kasih Bos Unang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita dengan karunia sangat besar dan kita bisa menikmati karunia tersebut, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Allah berikan juga kepada setiap kita hari ini di ruang Zoom yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, yaitu kesehatan yang masih melekat pada diri kita yang menjadi modal asasi dalam melanjutkan tugas kita sebagai hamba. Dan insya Allah kita bisa menunaikan semua amanah yang Allah titipkan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang saya yakin dan percaya setiap kita sangat meyakini betul bahwa ketika nikmat-nikmat ini masih melekat dalam diri kita, maka tidak ada kata lain kecuali kita mampu meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Bukan justru sebaliknya, memperbanyak kemaksiatan yang akhirnya menjadikan setiap hati kita, fitrah dalam diri kita, itu tertutupi oleh noktah-noktah dosa dan kemudian akhirnya kita tidak bisa bercermin akan sesuatu yang menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kullu umati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah, wa ma ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku itu dijamin masuk surga, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan, ya. Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau gitu ya?
Mereka adalah yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita berjumpa di room Zoom ini tidak hanya sebatas berpikir tentang dunia, tapi tentu kita ingin mempersembahkan kesempatan waktu hidup kita di dunia bisa mendapatkan hal-hal yang prestatif. Ya, karena siapapun mereka yang hari ini terus berjuang, Bapak dan Ibu sekalian, maka mereka adalah orang-orang yang menyadari betul bahwa dunia bukanlah tempat untuk kita beristirahat. Dunia adalah tempat untuk kita berjuang, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam berjuang, kita tidak boleh takut mati begitu ya. Karena justru akan membuat cepat mati begitu ya. Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis pun juga demikian. Jangan berpikir takut gagal. Ya, kenapa enggak kita berpikir kalau saya berhasil, bukan nanti kalau gagal gimana begitu ya. Tapi justru kita bertanya pada diri kita, nanti kalau berhasil gimana begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini harus betul-betul terekam jelas dalam pikiran kita, terekam jelas dalam hati setiap kita Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita pikirkan kalau saya gagal gimana gitu. Jangan Bapak Ibu. Ganti kata-kata itu dengan kalau saya berhasil gimana Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah saya senang sekali HNI selain sebagai sebuah perusahaan yang kemudian kita bisa mengadu nasib di dalamnya, membangun sebuah usaha bersama, atau kita sering kenal bahwa bisnis di HNI ini adalah bisnis sosiopreneur, bisnis yang melibatkan banyak orang, bukan cuma kita sendirian Bapak Ibu sekalian. Berbeda saat kita mengelola sebuah bisnis yang sifatnya konvensional, bisnis yang hanya kita sendiri yang bisa merasakan keberhasilannya. Tapi saat ada orang lain yang ingin bisa sukses seperti kita, itu agak sulit untuk diduplikasi. Tapi di HNI sudah sama-sama kita ketahui ini bisnis sosiopreneur, bisnis yang melibatkan banyak orang. Ketika ada orang yang melihat sebuah contoh keberhasilan, maka orang yang dianggap berhasil bisa mengajarkan kembali kepada orang-orang yang boleh jadi baru bergabung, dan kemudian bisa kita arahkan, bisa kita bimbing, dan boleh jadi mereka akan lebih hebat daripada kita Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah kehebatan bisnis sosiopreneur. Bisnis di mana kita melakukan yang namanya people help people. People help people. Kita membantu orang lain, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah bisnis saling tolong-menolong. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, bagi seorang mentor, dia harus sadar bahwa ketika kita ingin berhasil, ketika dirinya ingin berhasil, Bapak sekalian, maka nggak boleh malas. Ya, nggak boleh malas buat nolong mitranya, nggak boleh males bimbing mitranya, nggak boleh males mengarahkan mitranya, nggak boleh males menjadi teladan bagi mitra-mitranya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita masih memiliki kemalasan-kemalasan itu Bapak sekalian, saya rasa sampai kapanpun kita nggak akan pernah mendapatkan sebuah keberhasilan. Saya pernah merasakan bisnis konvensional yang saya bangun dahulu Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya ngerasa kok aneh gitu ya. Saya ngerasa diri saya aneh begitu. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya ngerasa kok saya jadi orang pelit kala itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan saya jadi orang pelit Bapak Ibu sekalian? Tiap kali ada yang tanya, Pak Ari, di mana belanja bahan bakunya? Saya bilang rahasia. Pak Ari, itu di mana konveksinya? Ya rahasia dong gitu. Pak Ari, wah macam-macam Bapak Ibu. Jawaban saya adalah jawaban yang semuanya serba misterius alias rahasia. Ya, rahasia. Tapi kalau di HNI, orang tanya sama saya, Pak Ari, gimana cara gabung di HNI? Rahasia. Kira-kira kita bisa berhasil nggak Bapak Ibu? Kalau saya ditanya, Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu, ya Allah, perubahannya keren banget ya. Saya merhatiin loh, jenengan misalnya ya, jalanin usaha ini, nawar-nawarin minyak gosok begitu ya, nawar-nawarin pasta gigi gitu ya. Kok saya perhatiin, ya Allah, mulainya kayaknya sederhana banget, tapi kok sekarang kelihatan ada ya keberhasilannya ya gitu. Kelihatan wajah atau perwajahan kehidupan kita tuh berubah. Ya, dan kemudian orang mengatakan kepada kita, saya mau dong, ajarin saya dong, caranya gimana, mulainya gimana. Terus kita jawab, rahasia ya begitu. Kira-kira bisa berhasil nggak Bapak Ibu? Saya yakin jawaban Bapak Ibu sekalian akan mengatakan, bisa apa enggak? Bisa berhasil nggak? Oh tidak. Iya betul, berarti kita sepemikiran Bapak Ibu sekalian. Makin pelit kita di bisnis ini, apalagi pelit informasi ya, aduh Bapak Ibu, wassalam, nggak akan kita berhasil. Orang yang tidak pelit dalam hal membagikan informasi HNI kepada siapapun, sebanyak mungkin orang, seluas mungkin orang Bapak Ibu, maka peluang keberhasilannya besar.
Tapi saat kita berpelit-pelit, Bapak Ibu sekalian, berpelit-pelit, saya nggak ngelihat ada orang pelit itu bisa berhasil, Bapak Ibu. Ya, rata-rata orang yang dermawan. Dermawan itu kan nggak harus dari harta dulu, tapi dari informasi dulu. Kita nggak pelit informasi seputar HNI, nggak sebentar-sebentar, rahasia, nggak boleh tahu. Caranya gimana Pak? Berapa modalnya? Shh, rahasia. Hanya saya saja yang boleh berhasil di HNI. Nggak ada cerita orang pelit bisa berhasil di HNI, Bapak Ibu sekalian. Ini materi pagi hari ini kayaknya Pak Unang ini tentang pelit kayaknya. Ya, nggak ada orang pelit di HNI yang bisa berhasil, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang murah berbagi, Bapak Ibu sekalian. Wong informasi aja pelit buat dibagi. Gimana kita mau berhasil? Ya, Anda boleh ngerasakan hari ini sebuah proses. Wah, saya lagi ngerintis, Pak. Nggak boleh tahu dong ya. Nggak boleh tahu cara saya. Nggak boleh tahu apa yang saya lakukan. Nggak boleh tahu apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau terus-terusan kita berpikir demikian, Bapak dan Ibu, nggak akan kita bisa berhasil, Bapak Ibu. Nggak akan. Yang bisa berhasil kayak gimana, Pak Ari? Yang bisa berhasil adalah yang nggak ditanya aja ngasih tahu, Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang nanya, lagi jalanin usaha apa? Itu kita cuap-cuap. Lagi pakai produk apa? Kita cuap-cuap. Itu yang berhasil, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak sekalian, ingat ya, hari ini kalau kita tidak memiliki semangat untuk people help people, saling menolong, Bapak Ibu sekalian, atau kita sering merahasiakan apa yang kita kerjakan, atau kita tidak pernah memberikan keteladanan kepada mitra-mitra kita, termasuk diantaranya adalah keteladanan yang sangat basic, adalah keteladanan ketika kita melakukan belanja di awal bulan. Itu adalah keteladanan sangat basic. Ya, Bapak Ibu, saya udah belanja Pak Ari. Alhamdulillah. Udah diinput belum? Belum. Itu nggak teladan namanya. Bagaimana mungkin mitra kita akan meneladani kita, Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah belanja, dan kebetulan kita adalah agen stokis, input dulu Bapak Ibu, itu clear, berarti kerja kita benar. Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin pertama, nggak ada orang pelit yang bisa berhasil di HNI. Tidak ada orang pelit yang bisa berhasil di HNI. Sekali lagi, tidak ada orang pelit yang bisa berhasil di HNI. Bagaimana Anda mau menjadi dermawan? Bagaimana Allah mau percaya sama kita? Bagaimana kemudian kita dipantaskan untuk menjadi bendaharanya Allah di dunia kalau kitanya pelit? Nggak mungkin Bapak Ibu. Informasi aja pelit. Ya, bagaimana mungkin ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah dalam kemudahan finansial, lalu kemudian kita mudah berbagi? Kayaknya sulit Bapak Ibu sekalian. Pasti akan dipilih kita. Setiap kita akan dipilih oleh Allah. Ya, mana orang yang kemudian ketika nanti dapat amanah kemudahan dalam bentuk finansial, dia adalah bukan orang kategori orang-orang pelit Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana orang-orang yang hari ini menyadari bahwa kehadiran kita di dunia adalah ingin melaksanakan amanah, dan setiap amanah kita itu Bapak Ibu sekalian lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi Bapak Ibu kalau kita renung-renungin nih, kita tuh punya amanah, kita punya kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi kalau waktu yang tersedia aja nggak kita pakai Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin banyak amanah bisa kita selesaikan? Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita mengenal ada waktu produktif di HNI. Apa tuh waktu produktif di HNI? Waktu produktif di HNI itu adalah Bapak Ibu sekalian, waktu di mana kita memiliki waktu yang tidak terbatas. Maksudnya gimana Pak Ari? Bukankah tiap orang itu punya waktu 24 jam? Yes, itu kalau Anda kerja sendirian. Yang disebut dengan waktu produktif, Bapak Ibu sekalian, adalah waktu ketika kita bekerja bersama-sama dengan segenap mitra-mitra kita. Itulah waktu produktif Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi waktu produktif kita adalah ketika kita hari ini sama-sama ngumpul nih, berapa orang nih? 221 peserta. 221 peserta hari ini sama-sama menyimak apa yang saya sampaikan sebagai booster pagi kita di bulan Ramadan. Ketika Bapak Ibu sekalian memahami, Bapak Ibu sekalian menyampaikan kembali kepada segenap mitra-mitra Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang saya contohkan sebagai waktu produktif kita Bapak Ibu sekalian. Kalau 24 jam itu biasa. Ya, tapi kalau kita bekerja berjamaah Bapak Ibu sekalian, ya, maka insya Allah waktu kita lebih dari 24 jam Bapak Ibu sekalian. Pelipat gandaan ini Allah ilustrasikan di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya katakan ini bulan mumpung Bapak dan Ibu. Mumpung kita masih bersama dengan Ramadan, maka perbanyak amaliyah Ramadan yang bisa kita kerjakan. Ya. Dan ketika kita mumpung juga sudah dikenalkan oleh Allah dengan yang namanya HNI Bapak Ibu sekalian, jangan bekerja sendirian. Tapi bekerjalah bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bersama siapa Pak? Bersama segenap mitra kita. Itulah waktu produktif kita.
Sehingga setiap kita berpotensi untuk punya waktu produktif ribuan jam, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, ketika hari ini ya kita saling bertemu, nanti kita berpisah, dan kemudian kita saling menyampaikan kembali informasi yang Bapak Ibu sekalian dapatkan pagi hari ini, itulah waktu produktif Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu, karenanya jangan pernah mengatakan dalam diri kita memberhentikan hormon perjuangan yang secara fitrah sudah Allah install dalam setiap diri kaum muslimin. Ya, kalau kita sampai kehilangan semangat itu Bapak Ibu sekalian, ya, maka segeralah servis diri kita. Saya sudah sampaikan ya materi tentang servis. Bagaimana menservisnya saya tidak akan jelaskan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bergabung di HNI. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena diantaranya adalah Allah berikan kesempatan saya bisa melakukan ziarah ya ke makam salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Ya, saya bisa berziarah ke makam salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Ya, Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Ya, kalau dipikir ya, beliau perjuangan yang beliau contohkan kepada kita semua, dan beliau sangat sekali menginginkan Bapak Ibu sekalian untuk tidak mati di atas tempat tidur, untuk tidak gugur di atas tempat tidur Bapak Ibu sekalian. Ya, dan Bapak Ibu sekalian ketahuilah ya, kalaupun waktu itu kita membaca sebuah sirah ya, beliau menangis ya, bukan karena takut mati Bapak Ibu sekalian. Beliau menangis bukan karena takut mati ya, tapi kemudian beliau tidak ingin ya mati di atas tempat tidur. Beliau tidak ingin mati di atas tempat tidur Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana di tengah kecamuk perang ya, kalau kita lihat sirahnya Bapak dan Ibu ya, beliau sudah mengikuti banyak sekali peperangan ya, hingga kalau kita lihat dalam sirah itu badan beliau Bapak Ibu sekalian itu badannya sahabat Khalid bin Walid ya, itu dipenuhi dengan bekas sabetan pedang dan juga lemparan anak panah Bapak Ibu sekalian. Ya, aneka sabetan pedang, lemparan anak panah ya. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, betul-betul ya bagaimana kemudian dia nggak bisa tidur nyenyak tuh ya. Bagaimana kemudian khawatir kalau keinginan untuk bisa mati syahid di jalan Allah ketika berperang ya, itu justru dialami beliau justru mengalami mati di atas tempat tidur gitu ya. Dan beliau mengatakan, ya para pengecut itu Bapak Ibu sekalian, para pengecut ya, itu sangat khawatir ya ketika dimatikan. Dia takut gitu ya, ikut berperang di jalan Allah. Dia takut Bapak Ibu sekalian. Inilah jiwa-jiwa para pengecut yang tidak siap untuk melakukan prosesi peperangan ya dalam membela agama Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau telah mencari kematian di tempat yang diduga kuat sampai tiba kematiannya. Tetapi yang ditakdirkan untuk beliau adalah mati di atas tempat tidur. Sampai nyari Bapak Ibu sekalian, sampai nyari posisinya Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Tapi ternyata Allah tetap takdirkan beliau meninggal dunia di atas tempat tidur. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau datang ke makam beliau ya di waktu itu di daerah Guangzhou ya, di Guangzhou, ya Allah Bapak dan Ibu, sekelilingnya itu Bapak sekalian ya adalah tempat di mana daerah tersebut ya sudah mengenal dengan nilai-nilai Islam Bapak Ibu sekalian. Ya, mengenal nilai-nilai Islam. Dan apa yang kita rasakan dalam syiar halal ini Bapak Ibu sekalian ketika kita berkunjung ke sebuah tempat, kita berkunjung ke sebuah wilayah baru, tempat di mana Bapak dan Ibu sekalian kita belum pernah mengenal sebelumnya Bapak dan Ibu. Orang-orangnya kita nggak kenal, budayanya kita nggak kenal, karakteristiknya kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Lantas kemudian kita menyampaikan informasi seputar Halal Network ini Bapak dan Ibu. Dimulai dengan menyampaikan informasi seputar Bapak Ibu sekalian, manfaat dari produk-produk halal ini Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika satu lokasi, satu wilayah yang tadinya tidak mengenal ada loh sabun mandi halal, karena ikhtiar dari Bapak Ibu sekalian ternyata satu wilayah tersebut menggunakan sabun mandi halal yang alhamdulillah hari ini dikeluarkan oleh HNI berkat dari usaha Bapak dan Ibu sekalian kita semua. Lantas kemudian Bapak Ibu sekalian, satu lokasi tersebut, satu wilayah tersebut itu mereka sama-sama menggunakan sabun mandi halal yang tadinya menggunakan sabun mandi yang remeng-remeng, nggak jelas Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian akhirnya beralih menggunakan sabun mandi halal. Satu wilayah, Masya Allah Bapak dan Ibu. Betapa sebelum kita mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, dalam bentuk bonus Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kepada kita balasan dalam bentuk pahala insya Allah. Ya.
Mungkin kita nggak dapat balasan finansial langsung saat itu. Tapi saat ada orang-orang yang kemudian awalnya belum mengenal tentang kebermanfaatan, tentang kebaikan dari produk-produk yang kita kenalkan saat ini bersama dengan kafilah niaga HN ini, Bapak sekalian, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya Allah, pahala itu insya Allah akan tetap mengalir Bapak Ibu sekalian untuk kita. Sekalipun kelak nanti kita sudah tiada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita membangun bisnis yang kemudian untungnya bisa kita dapat jangka panjang Bapak Ibu sekalian, salah satunya bisa kita upayakan bersama HN ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita berharap pahala itu luar biasa dahsyat. Kalaupun akhirnya kita berharap ada keuntungan dalam bentuk finansial, ya menurut saya itu efek samping duniawi yang kita bisa juga nikmati Bapak Ibu sekalian. Menambah jumlah kebaikan yang bisa kita lakukan dari apa-apa yang kita dapatkan dalam bentuk bonus atau finansial di HNI. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal-hal basic yang seharusnya tetap ada dalam diri kita. Harus tetap ada dalam diri kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang pertama ada kurang lebih 7 ya, ada kurang lebih 7. Yang pertama Bapak Ibu sekalian saya ingin ingatkan ya buat diri saya juga ya bahwa nurani itu nggak bisa dibohongin Bapak Ibu. Ya, nurani yang nggak bisa dibohongin. Yang bisa dibohongi adalah nafsu. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian. Betapa orang hari ini ketika sudah kita kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Ibu, Bapak, ini saya lagi ngomong sabun mandi terus nih. Sabun mandinya udah halal belum? Ya, kalau sama anak-anak kuliahan saya bilang, "Guys, ya, sabun mandi udah halal belum, guys?" gitu ya. Saya kemarin alhamdulillah diundang sama komunitas pemuda mahasiswa ya, memberikan acara bareng dengan beberapa komisaris dari BUMN ya. Saya bilang ya, "Guys," gitu ya, "sabun mandimu udah halal belum, guys?" gitu ya. "Jangan-jangan yang bikin kamu sering mager, gampang mager itu karena sabun mandimu nggak halal, guys." Gitu Bapak sekalian. Ya, orang pada bengong gitu ya. Apa hubungannya antara sabun mandi dan mager? Ya, Bapak Ibu, kalau mau saya hubung-hubungin detail, nggak selesai nih bahasan kita hari ini nih. Karena ada 7 ya. Kenapa Pak Ari? Apa kaitannya Bapak Ibu sekalian? Apa kaitannya gara-gara sabun mandi nggak halal jadi bikin mager? Ya Bapak Ibu, boleh jadi ada hal-hal yang meresap dalam tubuh kita melalui kulit kita dari apa yang kita gunakan setiap hari dari sabun mandi kita Bapak Ibu sekalian. Ya, gampang aja cek Bapak Ibu sekalian. Sabun mandi yang selama ini Bapak Ibu sekalian sudah pakai, ya cek deh. Sudah belum mendapatkan sertifikasi halal gitu. Kalau yang ikut Zoom ini sih saya yakin dan percaya. Udah halal semua insya Allah ya. Pakai sabun mandi HNI. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Ayo coba lihat wajahnya. Jangan nunduk Bapak Ibu. Kalau nunduk tuh lagi mikir nih, iya nggak ya gitu Bapak sekalian. Jangan nunduk ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum menggunakan sabun mandi yang betul-betul sudah terverifikasi halal, saya mau tanya, apa itu bukan nafsu Bapak Ibu? Nurani kita pasti akan memilih, iya Pak Ari, saya belum pakai, la ilaha illallah, udah berapa kali ketemu dalam Zoom. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang kita gunakan adalah sabun mandi yang belum halal Bapak Ibu sekalian. Ya, saya yakin kalau tiap kita ditanya, mau pilih sabun mandi yang halal apa yang remeng-remeng Bapak Ibu sekalian. Saya yakin nurani kita akan mengatakan, saya akan pilih yang halal. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Kalau kita masih mengatakan, iya Pak, tapi. Nah, kata tapinya ini saya yakin nih Bapak Ibu mau ngomong, tapi Pak nggak ada yang murah Pak, yang 5 ribuan, yang 4 ribuan. La ilaha illallah sekalian. Ya, saya yakin sih Bapak Ibu bukan nggak mampu beli. Bukan nggak mampu beli yang belum pakai ya. Tapi belum mau beli. Belum mau jujur sama hati nurani Bapak sekalian. Ya. Kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih cemas gara-gara sebuah nilai nominal yang namanya rupiah, Bapak Ibu sekalian? Ya, kenapa? Kenapa masih terus mikir kalau bukan syahwat apalagi Bapak Ibu sekalian? Nurani setiap kita apalagi bulan suci Ramadan, kalau saya tanya di bulan suci Ramadan pagi hari ini Bapak sekalian, saya yakin banget Bapak Ibu, Allah alam ya, apakah mungkin ada yang masih bertahan dengan sabun yang gocengan ya, gocengan. Yang 5 ribuan ya, atau sabun apa, cuci piring lagi dipakai buat keramas lagi, la ilaha illallah. Saking kepengen hemat dan busanya banyak begitu ya. Udah Pak, pokoknya yang busanya banyak aja deh sekalian. Bapak Ibu, ya, tentu pilihan kita sebagai seorang muslim jangan cari sabun mandi yang busanya banyak. Pilihan pertama kita, nurani kita pasti akan menjawab, "Bro," gitu ya, "brother, cari dong yang halal. Ini kan yang mau dipakai tubuh kita sendiri," gitu. Bapak Ibu sekalian, nurani kita pasti akan mengatakan dengan jujur Bapak Ibu sekalian.
Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu, kalau kita meninggal dunia, Bapak Ibu kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang mandiin nggak pakai sabun halal, bisa protes? Hmm? Bisa protes nggak? Bisa nawar nggak? Ustaz, mandinya pakai yang halal dong. Itu kabur orang-orang yang lagi mandiin Bapak Ibu. Ya. Nah, latihannya Bapak Ibu sekalian dari sekarang Bapak dan Ibu. Husnul khotimah itu kudu dijemput. Dia nggak bisa datang tiba-tiba. Kesuksesan itu kudu dijemput. Dia nggak ujuk-ujuk datang dari atas langit mecahin genteng rumah kita, gedabruk gitu ya. Waduh, Ren montong nih, inilah sukses kita. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Semua perlu diupayakan, semua perlu diikhtiarkan, semua perlu didesain, semua perlu direncanakan Bapak Ibu. Sampai pakai sabun mandi pun juga perlu didesain Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengatakan harus ya pakai sabun mandi HNI ya, enggak. Wajib, enggak, saya enggak boleh wajib-wajibin Bapak Ibu sekalian. Tapi semua kita berhak untuk memilih. This is life. Hidup itu pilihan. Setiap hidup kita adalah pilihan. Kita sudah dikasih tahu informasi, ada loh sabun mandi halal. Salah satunya dikeluarkan oleh perusahaan tercinta kita, yaitu HNI. Kalau Bapak Ibu sekalian ada pilihan lain, monggo silakan. Tapi karena kita berbisnis di HNI, ya kudunya kita pakai produk sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, nurani itu nggak bisa dibohongin. Syahwat itu yang terus membohongi kita, Bapak Ibu sekalian. Nafsu yang terus membohongi kita. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para bapak yang hari ini mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin masih bekerja dengan sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut dibangun atas dasar riba, ya, dan kemudian kita masih bersamanya, dan kemudian kita masih mengatakan, iya habis gimana lagi Pak, mau gimana lagi, cari kerja kan susah. You are what you think. Ini terus saya ulang nih. Kita itu seperti yang Anda pikirkan, yang kita pikirkan. Kalau Anda berpikir susah, maka Anda nggak akan ketemu tuh tempat mencari ma'isyah, tempat mencari nafkah yang betul-betul bersumber dari sesuatu yang halal, modalnya halal, cara kerjanya halal, sistemnya halal, Bapak sekalian. Ya, kalau nurani kita ajak untuk berbohong dengan mengatakan, udahlah, susah cari kerja, nanti kalau nggak kerja, yang nyuruh nggak kerja siapa, Bapak Ibu? Ya, saya nggak nyuruh Bapak Ibu sekalian nggak kerja, enggak. Cuman kita merenung atas nurani kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita hari ini, ya para suami khususnya, ya masih udah sadar nih, waduh saya kerja di tempat yang masih ada riba begitu Bu sekalian ya. Apalagi bos saya itu kerjanya maksiat, dia doyan maksiat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapak Ibu, kalau udah tahu dan diperlihatkan oleh Allah dengan sesuatu yang kita betul-betul ngeh gitu ya, maka tolong Bapak Ibu sekalian, silakan bertanya kepada nurani kita. Mau terus lanjut, mau sampai kapan, atau justru kita berpikir untuk mencari hal baru, ya, mengupayakan sebuah usaha yang kita bangun di atas kaki kita sendiri, Bapak sekalian, atau seperti apa? Silakan Bapak dan Ibu, kita renung-renungi dan tanya nurani kita. Alhamdulillah, ya, saat dulu saya tahu bagaimana bos saya di perusahaan, Bapak sekalian, itu kalau malam nggak pulang ke apartemen ya, ya nggak pulang ke apartemen tempat dia tinggal, tapi dia ya nauzubillah ya. Ya begitulah Bapak Ibu, dia maksiat begitu ya. Lalu kemudian saya tahu bahwa perusahaan ini dibangun, perusahaan tempat dulu saya bekerja ya, dibangun dari support Bank of Tokyo ya. Ya udah tahu lah ya, dari bank itu ada riba di dalamnya. Dan oke lah saya dapat gaji gitu ya. Tapi kalau membuat saya jadi kurang tenang Bapak Ibu ya, atau tidak tenang bahkan, ya saya akan minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah jalan untuk menafkahi keluarga hamba ya, dengan tempat usaha yang betul-betul hamba bisa tenang mengusahakan secara maksimal dan kemudian bisa kita bawa pulang rezeki yang halal Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Allah perjumpakan dengan HNI, alhamdulillah. Makanya ketemu dengan HN ini, masya Allah, ya, ini membuat saya harus terus bersyukur. Ketemu Bapak dan Ibu, apalagi ya, yang kita mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian kita belum pernah jumpa secara offline, ya. Tapi suatu saat kalaupun kita berjumpa, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya lupa ngelihat wajahnya di sini banyak banget gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemu sama saya secara offline, Bapak Ibu minta tolong dong saya ditegur ya. Hari saya kan peserta Zoom gitu ya. Ya Allah ya, kalau nggak Ramadan dekat rumah makan, saya traktir makan Bapak Ibu sekalian.
Ya, jangan minta saya bayarin hutang ya. Wah, Pak Ari, alhamdulillah saya punya utang. Lah, alhamdulillah punya utang gimana? Iya ketemu Pak Ari kan bisa dibayarin. Ya, nggak juga. Ya, enak aja Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dia ya, hal pertama, hal basic pertama yang ingin saya ajak untuk ingatkan kepada kita semua, wabil khusus diri saya, bahwa Bapak Ibu sekalian, yang namanya fitrah, yang namanya nurani itu nggak bisa dibohongi. Ya. Oke, tugas pertama Bapak Ibu sekalian, yuk tanyakan sama nurani Bapak dan Ibu hari ini, pagi ini, ya, tanya sama diri kita. Guys, guys, sudah halal belum sabun mandimu, guys, gitu Bapak sekalian ya. Oke, Bapak Ibu, ya, tanya sama Bapak sekalian, silahkan ya. Nanti tanya yang lain boleh. Yang kedua Bapak sekalian, ya, yang kedua, Bapak dan Ibu, kita nggak boleh tertipu jika merasa berhasil tanpa Allah. Ya, Bapak Ibu dulu saya pernah ke Spanyol ya di Istana Alhambra itu Bapak sekalian, itu ada tulisan kurang lebih dalam bahasa Arab wala ghalib ilallah. Wala ghalib ilallah. Ya. La ghalib ilallah maksud saya begitu. Apa artinya? Nggak ada keberhasilan, nggak ada kesuksesan, tidak ada kemenangan kecuali bersama Allah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian merasa berhasil tanpa melibatkan Allah, hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, itu adalah tipuan. Anda merasa berhasil tapi sesungguhnya Anda tertipu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ya. Saya bisa berangkat ke Spanyol, ya, ke Maroko, ya. Itu Bapak Ibu sekalian gara-gara HNI. Kalau nggak gara-gara HNI, ya kalau takdir Allah tentu Bapak Ibu. Tapi wasilahnya adalah HNI, perantaranya adalah HNI. Dan bisa melihat ada tulisan di dinding ya dalam bentuk keramik ya, tulisannya la ghalib ilallah. Ya. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kecuali bersama Allah. Saya foto Bapak Ibu, saya foto, cekrek itu dinding karena bagus banget ya. Saya merasa dapat inspirasi dengan tulisan yang sangat singkat itu, la ghalib ilallah, tidak ada kesuksesan kecuali bersama Allah. Dan sekarang saya panggil pelukis Bapak Ibu. Ya, manggilnya sih nggak tadi pagi, nggak. Setelah pulang dari Spanyol, ya saya minta sama pelukis, saya bilang tolong lukiskan ini. Alhamdulillah sekarang sudah saya pajang di Business Center Bekasi 1 lukisan itu Bapak sekalian. Itu adalah lukisan fenomenal dari Istana Alhambra yang ada di Spanyol Bapak Ibu sekalian. Saya tempel di Business Center Bekasi 1. Itu sebagai sebuah motivasi bahwa keberhasilan yang kita upayakan di HNI itu kudu wajib melibatkan Allah. Nah, kalau ini wajib. Ya, wajib melibatkan Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, Bapak Ibu merasa berhasil, Bapak Ibu merasa, oh bonusnya besar, tapi merasa ini kan karena kepintaran saya, ini kan karena kehebatan saya ngomong, ini karena kejagoan saya untuk jelaskan tentang produk dan bisnis. Mohon maaf Bapak Ibu, itu tipuan. Ya, tapi kalau kita sering melibatkan Allah dan selalu bahkan melibatkan Allah dalam setiap upaya kita Bapak Ibu sekalian, insya Allah nggak ada cerita kesedihan Bapak Ibu sekalian. Yang ada adalah cerita kesenangan, yang ada adalah cerita semangat, yang ada adalah cerita antusias Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap gerak langkah perjalanan aktivitas syiar halal kita di tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cerita kepada orang, kenalkan tentang peluang produk, ya, peluang bisnis, baiknya produk, ya Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya, kita senantiasa bersemangat Bapak dan Ibu sekalian. Kita senantiasa memiliki antusias yang tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita yakin Allah senantiasa bersama kita. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak sekalian, yang ketiga Bapak dan Ibu ya, bahwa keberhasilan kita di HNI itu bermula dari keyakinan. Orang tua kita itu dulu sering ngomong gini, udah yang penting yakin. Pernah dengar nggak kata-kata itu Bapak sekalian? Wisle, yang penting yakin, yakin se begitu loh. Ya, pokoknya yang penting yakin dulu gitu. Tadinya kan kita berpikir, apaan sih gitu ya? Kok apa namanya, mau kerja biar sukses, yang penting yakin, yakin dulu gitu ya Bapak sekalian. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh para orang tua kita dengan mengatakan, yang penting yakin gitu, itu benar banget Bapak dan Ibu. Ya. Setiap orang yang punya daya tahan dan stamina yang panjang Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menuntaskan setiap apa yang sudah dia mulai, itu bermula dari yakin Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu. Tolong jawab dengan jujur. Jujur ya Bapak Ibu, jawabnya pakai nurani ya. Bapak Ibu yakin nggak bisa berhasil di HNI? Hmm? Yakin nggak? Jawab yakinnya, lihat saya dong. Jangan nunduk ke Ubin. Kan yang nanya saya bukan Ubin.
Bapak Ibu, yakin nggak bisa sukses di HNI? Ayo lihat sini, lihat saya. Jawabnya jangan nengok kanan kiri dong Bapak Ibu. Kalau nengok kanan kiri itu Bapak Ibu lagi cari dukungan tuh. Saya tahu tuh. Yakin nggak sih aku bisa? Bunda aku bisa nggak sih? Gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau saya nanya ya jawabnya ke saya. Jangan lihat ke langit. Apalagi ke plafon. Ya. Ayo Bapak Ibu, saya mau tanya. Boleh diketik silakan. Boleh dijawab pakai mulut. Boleh. Walaupun nggak usah dibuka mic. Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ibu sekalian akan sukses di HNI? Dibuka dong mulutnya. Jangan pakai bibir doang. Gitu doang. Yakin tuh kan kelihatan saya bisa ngelihat mulutnya Bapak Ibu. Saya bisa ngelihat mulut Bapak Ibu ya. Kalau yakinnya cuma pakai gerakan mulut di bibir doang, nggak kebuka, itu jawabannya saya bukan yakin itu. Ya, jangan-jangan jawabannya au ah begitu. Au ah. Oke Bapak Ibu, saya tanya sekali lagi buat meyakinkan diri saya. Bapak Ibu yakin nggak bisa sukses di HNI Bapak Ibu sekalian? Oh, kayak Pak Unang tuh, yakin gitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sering-sering deh Bapak Ibu sekalian ngucapin itu. Sering-sering Bapak Ibu. Ya, saya yakin insya Allah, saya yakin insya Allah, saya yakin insya Allah begitu. Bapak Ibu, saya pernah memberikan materi home sharing sampai dengan waktu yang larut malam. Waktu itu saya naik motor, ya, dan saya ngerasa di motor itu ngantuk banget Bapak Ibu, ngantuk banget. Ya, perjalanan saat ngantuk naik motor itu Ibu sekalian, itu Bapak Ibu sekalian tidak melunturkan keyakinan saya untuk bisa berhasil di HN. Ya, lalu Bapak dan Ibu untuk memperkuat keyakinan itu di kala ngantuk pulang dari ngisi home sharing Bapak Ibu sekalian, ngantuk banget saya, asli ngantuk banget. Ya, Bapak dan Ibu, apa yang saya lakukan? Ya, tutup nih kan pakai helm, tutup kaca helm gitu ya. Itu saya naik motor Bapak Ibu sambil teriak, Allahu Akbar Bapak Ibu. Jadi kuping saya denger tuh, saya teriak, Allahu Akbar Bapak Ibu sekalian. Ya, wah segar lagi Bapak Ibu. Wah, segar lagi. Begitu segar Bapak Ibu sekalian, wah enggak disangka gitu ya. Ternyata oh udah segar saya. Bannya bocor Bapak Ibu. Sayanya segar, motornya nggak segar. Bannya qadarullah bocor Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu begitu mau nambel ban Bapak Ibu sekalian, tukang tambal bannya udah pada tutup. Ya, akhirnya Bapak dan Ibu, wah bener Allah kalau ngasih apa namanya, biar kita nggak ngantuk gitu ya, itu benar-benar totalitas Bapak Ibu sekalian. Begitu takbir, Allahu Akbar. Mata saya segar lagi Bapak Ibu, ya. Ternyata Allah ingin menyegarkan saya lebih dari sekedar mata yang segar. Ya. Apa itu Bapak sekalian? Dorong motor Bapak Ibu. Segar banget ya Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak meyakini bahwa Allah bersama kita, itu pasti kita mangkal Bapak Ibu sekalian. Ngalamin kondisi itu pasti kita ngamuk-ngamuk sendiri. Ya. Kita tendang-tendang itu motor gitu ya, kita omel-omelin. Ya, motor salah apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang baik kepada Allah Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita minta ya Allah ngantuk banget ya Allah ngantuk banget gitu ya. Dan itu baru selesai memberikan home sharing Bapak Ibu sekalian ya. Pulang itu ngantuk, ada rasa bahagia karena habis ketemu sama mitra-mitra Bapak Ibu sekalian walaupun jumlahnya nggak banyak, tapi saya bahagia bisa ketemu sama mitra karena bisnis ini di antara jantungnya adalah bertemu dengan mitra-mitra kita Bapak Ibu sekalian. Bertemu ya. Bertemu baik secara online maupun secara offline Bapak dan Ibu. Ya Allah, kalau nggak pernah ditemuin, gimana mitra kita mau bertumbuh Bapak Ibu sekalian? Ya, ayo dong keluar sejenak, temuin yang dekat samperin Bapak Ibu, yang jauh hubungin, telepon, koneksasi Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah tuh ya Allah seger banget Bapak Ibu. Tapi jaraknya masalahnya jauh banget Bapak Ibu sekalian. Dorong motor jauh banget tuh. Ya Allah Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau kita sudah yakin bersama Allah Bapak Ibu sekalian, Allah akan kasih tuh pertolongan lagi Bapak dan Ibu. Ya, awalnya saya ngantuk, saya takbir, seger mata saya, ya. Tapi kemudian Allah ingin menyegarkan lebih, nggak cuma mata, tapi badan saya. Motor bocor, ya, dan akhirnya saya dorong motor. Dan walaupun demikian, Bapak sekalian, ya itu ngerasa seger banget sih memang, tapi jaraknya terlalu jauh, Bapak Ibu. Akhirnya Allah berikan pertolongan ide, ya. Wah udah, titipin aja motornya. Tapi kan bingung mau nitipin ke siapa? Jangan-jangan nitipin ke begal lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Alhamdulillah. Akhirnya saya titipin motor itu di Rumah Sakit Umum daerah Kota Bekasi. Ya, baru pagi-pagi ya saya datang lagi, ambil, tukang tambal ban sudah buka, tambal ban, lanjut lagi siar halal Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, coba deh kalau kita berpikir kayak begini, Allah bersama kita dan kemudian kita merasa bahwa
Kita punya keyakinan yang besar, kita punya keyakinan yang tinggi, Allah akan bantu kita setiap permintaan, apalagi bulan Ramadan ini. Ya Allah, jangan sia-siakan setiap permintaan kita dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu mau apa? Bapak Ibu mau apa? Mau naik level, yuk minta sama Allah. Bapak Ibu mau apa? Mau naik omset, ayo minta sama Allah. Bapak Ibu mau apa? Minta ketemu dengan mitra-mitra baru, ayo minta sama Allah. Bapak Ibu mau apa? Mau bonus besar Pak Ari, ayo minta sama Allah. Jangan minta sama mentor. Ya, ayo dikencengin mintanya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin banget, hakul yakin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu akan mengalami kenaikan omset dan prestasi di bulan Ramadan ini. Ya, jangan pelit buat minta sama Allah. Jangan males buat minta sama Allah. Jangan bosan buat minta sama Allah. Setiap detik di waktu Ramadan ini minta sama Allah Bapak Ibu sekalian. Minta, Bapak Ibu minta. Kalau sama manusia jangan minta-minta deh, kecewa kita. Ya, tapi kalau kita minta sama Allah di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, izinkan hamba bersama tim untuk bisa naik omset, ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba bisa naik level, ya Allah. Gak mager di posisi manajer terus, ya Allah. Ya Allah, izinkan hamba, ya Allah, di bulan suci Ramadan ini hamba bisa meraih level eksekutif director, ya Allah. Ya Allah, tuntaskan, ya Allah, hingga mencapai loyal eksekutif director, ya Allah. Dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bab untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Ya, jangan minta sama mentor, tapi minta sama Allah. Ini bisnis kita. Ini bukan bisnis mentor kita. Bisnis kita harus dibangun dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan bantu kita. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bagian kita sesungguhnya dari hasil bonus kita nih, bagian kita yang sudah kita dapat dari bonus HNI, sesungguhnya adalah apa yang sudah kita kembalikan di jalan Allah dan itu memberikan manfaat kebaikan buat orang-orang di sekitar kita, buat masyarakat di sekitar kita. Itulah bonus sesungguhnya kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ya Allah Bapak dan Ibu. Ada nggak yang dapat bonus bulan kemarin terus kemudian habis dipakai buat sedekah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu? Ada nggak? Ayo kalau ada tolong jawab ada. Kalau nggak ada ya nggak usah jawab. Pak Unang, bonusnya habis. Ya Allah, serius ya. Buat Oke, oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Bu Elok bonusnya habis. Bener nih, habis nih. Sedekahnya sebagian aja kok. Ya, boleh nggak apa-apa, Bu. Ya. Bagus, bagus Bu Siti Aminah ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya lagi nih Bapak Ibu sekalian. Ya, ada nggak yang bonusnya dibagi-bagi dalam bentuk takjil buat buka puasa bersama? Ya, ada Bapak Ibu sekalian? Oh, ada. Alhamdulillah ya Allah. Oh, habis, sudah habis. Allahu Akbar. Kalau udah habis itu tandanya Allah mau ngisi lagi Bapak Ibu sekalian ya. Bapak dan Ibu ada nggak dari bonus Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian gunakan buat wakaf Quran misalnya ya? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ada nggak di antara bonus Bapak Ibu sekalian yang digunakan buat santunan yatim duafa ya? Ada nggak di antara bonus Bapak Ibu sekalian yang digunakan untuk didermakan di sebuah masjid ya atau di lembaga tahfiz Quran Bapak Ibu sekalian? Bapak dan Ibu, berapa besar pun bonus yang kita dapat, ayo harus ada kita keluarkan untuk kebaikan di sekitar kita dalam bentuk ini pancingan sebetulnya Bapak sekalian. Ya, ini pancingan. Jadi kalau sampai bonus kita kita kekep doang, kita simpen doang, minta maaf Bapak Ibu sekalian. Bonus Anda nggak akan bertambah. Yang ada malah justru rasanya adalah kurang dan nggak ada maknanya. Ya, jadi itu yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita ketahui sebagai hal basic Bapak Ibu sekalian, bahwa kita adalah pelayan bagi mitra-mitra kita. Ya, jadi tugas kita adalah melayani Bapak Ibu. Ya, saya sambung dengan poin yang berikutnya adalah bahwa Bapak Ibu sekalian keberadaan kita di bisnis ini ya adalah Bapak Ibu sekalian bukan untuk dilayani, ya, tapi untuk melayani. Alhamdulillah, saya senang banget ya bisa melayani mitra saya Bapak Ibu sekalian. Ya, beberapa hari yang lalu saya melayani mitra saya, menemani mitra saya Bapak Ibu sekalian. Ngapain Pak Ari? Ya, cuman sekedar ngantar dokumen Bapak Ibu. Ngantar dokumen, ya. Cuman ngantar dokumen, tapi kan seneng Bapak Ibu. Ya, kita ngerintis bareng, kita merasakan kesuksesan bareng, ya. Terus kemudian kita ngelayanin, nggak putus tuh Bapak Ibu, terus kita layanin. Alhamdulillah, saya bisa nyupirin bareng lagi ya, nyupirin beliau Bapak Ibu sekalian, ya. Saya nyupirin beliau, ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, insya Allah nanti bisa berangkat ke Baitullah bareng Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, Bapak dan Ibu, ini kan sebuah kenikmatan loh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau dengan senang hati melayani mitra-mitra kita Bapak dan Ibu,
Masya Allah, balasannya luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian akan punya kebahagiaan tersendiri saat nih Bapak Ibu kita merekrut mitra baru HNI, kemudian kita bimbing, kita arahkan, kita dampingi, kita layani, dan alhamdulillah kelak beliau berhasil Bapak Ibu sekalian. Pasti Bapak Ibu akan begini, ya Allah, nggak nyangka ya, kayaknya dulu masih ibu itu kayaknya males, ya. Dulu tuh kayaknya kelihatan si ibu itu tuh ngeyelan, ya. Dulu kayaknya si ibu itu tuh kayaknya nggak bakat bisa berhasil di HNI. Ternyata berhasil, ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu akan mencoba punya review dalam perjalanan di HNI itu seperti itu, Bapak sekalian. Ya Allah, nggak nyangka loh, Bapak itu. Saya kira dulu orang bokeh, nggak punya duit. Ya, udah gitu bokeh, males lagi. Ya, kalau suruh hadir home sharing Zoom, alasannya nggak punya kuota internet gitu. Ya, akhirnya saya paksa-paksa kasih wifi, ya nggak. Oke, nge-zoomnya bareng saya aja deh. Ya, kita kasih wifi itu buat mitra kita. Terus kemudian seiring berjalan waktu kita ngomong gini Bapak Ibu. Ya Allah, nggak nyangka banget ya. Ternyata si Bapak berhasil. Si Bapak jadi orang sukses sekarang ternyata. Dan kita bisa berangkat ke Baitullah bareng sama si Bapak ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Begitu. Bapak Ibu, nanti kita akan ada tuh suasana seperti itu Bapak sekalian. Ya. Ada suasana seperti itu Bapak sekalian. Jadi saat ini dengan mitra Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mau ngebimbing dengan baik, ngebimbing dengan tulus Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada cerita-cerita indah yang akhirnya kita mengatakan untuk mitra-mitra kita, ya Allah, dulu waktu dia bergabung di HNI, dia cerita sama saya, Pak, tolong bantu saya, Pak. Hutang saya banyak. Bantu apa? Bantu ngelunasin hutang. Anda mau pinjam uang sama saya? Enggak. Saya akan bantu Anda untuk bisa punya uang sendiri buat ngelunasin hutang Anda sendiri. Bukan dengan cara pinjemin. Bukan dengan cara ngasih dalam jumlah besar. Enggak, Bapak Ibu. Itu bukan dengan cara itu. Tapi kita berikan bimbingan. Dan kemudian Allah izinkan. Orang ini kita bimbing dengan tulus. Ya, orang ini masih terus bergerak bersama HNI. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, beliau tetap bersama HNI dan akhirnya hutang-hutang pun lunas. Kita katakan kepada beliau, ya Allah Pak, saya nggak nyangka loh Pak. Hutang miliaran Bapak lunas juga ya, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa Bapak ya. Ya, Bapak begitu istiqomah. Allah bantu Bapak, Allah tolong Bapak begitu. Bapak dan Ibu, kalau kita belum menemukan kondisi-kondisi semacam ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, maka saya ingin ajak kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk ya agar Bapak dan Ibu sekalian ya merubah pola kebiasaan kerja kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita rubah Bapak dan Ibu, ya. Kita rubah Bapak dan Ibu sekalian agar setiap kita Bapak sekalian bisa menemukan fenomena yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, ya. Bisa menemukan fenomena yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Fenomena kebahagiaan yang luar biasa karena kita menjadi pelayan bagi mitra-mitra kita, melayani segenap mitra-mitra Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Allah izinkan mitra-mitra kita berhasil. Allah izinkan mitra-mitra kita bisa mencicipi kesuksesan seperti yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kita bernostalgia dengan mengatakan, ya Allah, nggak nyangka betul. Dulu kayaknya orangnya kayak gini, ternyata berhasil. Ya Allah, ini di luar dugaan saya, ya Allah. Ya karena Engkau yang maha dahsyat, ya Allah. Engkau yang maha hebat, ya Allah. Engkau bantu kami, ya Allah. Ya Allah, nggak nyangka banget. Ya Allah, dulu rumah ngontrak, petakan, kecil, Bapak Ibu. Nggak nyangka. Sekarang si Bapak bisa beliin rumah yang, aduh, bagus banget buat keluarganya. Ya Allah, dulu mah kemana-mana dia ngojek. Ya ya Allah, dulu mah dia nggoes sepeda, keliling, ngenalin produk HNI. Sekarang, ya Allah, mobilnya bagus. Ya, isinya produk HNI. Ya, dia bisa membahagiakan orang-orang yang dia cintai. Dan karena kita yakin, Bapak dan Ibu, hanya orang yang memiliki yang bisa membahagiakan orang-orang yang mereka cintai, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Bernostalgia dengan suasana ini, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Itu menghadirkan energi buat kita, Bapak Ibu. Ya, menghadirkan energi yang sulit untuk dipadamkan, Bapak Ibu sekalian. Saya kalau ingat ya, gimana Pak Mahmudin Purwo, gimana Pak Ahmad Fatoni, gimana Pak Pajarso, ya Pak Unang, ya gimana Pak Aminuddin, gimana Eyang Maria, macam-macam banyak banget yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa sayang saya kepada Bapak dan Ibu sekalian semua. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, orang-orang yang kemudian kita bimbing atas peran serta kita sebagai seorang mentor Bapak Ibu sekalian. Bimbing dengan tulus.
Nggak pernah kita putuskan hubungan persaudaraan dan silaturahmi gara-gara hubungan antara mitra dengan mentor. Gara-gara mitra tidak mau ikutin arahan kita, kita putus hubungan silaturahmi. Enggak, Bapak Ibu. Ya Allah, saya ingin mengajak kepada Bapak sekalian dengan hal-hal basic tadi. Ayo temukan nostalgia. Ya, nostalgia yang begitu mengindahkan. Anda betul-betul menjadi seorang pembimbing yang proven. Anda betul-betul bisa melahirkan orang-orang sukses baru setelah Anda. Anda bisa bernostalgia dengan orang-orang yang Anda bisa bimbing mereka dan kemudian mereka menemukan pola keberhasilan, pola suksesnya di HNI. Masya Allah Bapak dan Ibu. Dan apa yang terjadi hari ini Bapak dan Ibu, ya, ada suasana yang berbeda. Kalau dulu ya kita nyupirin, kita traktirin, ya, sekarang alhamdulillah kita bisa punya peluang untuk disupirin Bapak Ibu. Alhamdulillah saya udah bisa disupirin sama yang udah pada punya mobil tuh ya, saya disupirin. Dulu mah disupirin. Saya nyupirin maksud saya. Bapak Ibu jangan merasa hina ya. Nyupirin mitra hina banget, nggak sopan banget nih mitra. Ya, udah disupirin, ditraktirin, ya, terus pas tidur di hotel numpang bareng sama kita di hotel, jangan merasa hina Bapak Ibu. Nih, yang udah rata-rata pernah jalan bareng ini Bapak sekalian, ya Allah, itu nostalgianya indah banget Bapak Ibu. Ya, suatu saat Bapak Ibu sekalian akan bernostalgia di Baitullah. Ya Allah Bapak Ibu, ya bersama dengan mitra bercengkarama, ya melakukan tawaf bersama Bapak Ibu sekalian, berdoa dan mencucurkan air mata di tengah banyak orang yang bermunajat kepada Allah, berhadap-hadap persis di depan dengan Baitullah Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kita bisa bersujud ya, melakukan salat sunnah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bermunajat di raudhah Bapak Ibu sekalian. Ya. Di surga, di taman-taman surga yang ada di Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian. Ajak mitra Bapak Ibu sekalian sebanyak mungkin untuk berhasil. Ya, kita nggak pernah tahu berapa tahun dibutuhkan waktu untuk mitra-mitra kita dan bahkan diri kita untuk betul-betul bisa berhasil di hari ini. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian. Karena itu semua adalah misteri. Ya. Dan tugas kita adalah menjalankan, melaksanakan. Jangan kita gampang merasa lelah. Bapak Ibu, saya sudah merasakan bagaimana kemudian kita ngantri di raudhah. Ya, ngantri masuk ya ke raudhah persis di sebelah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan mitra-mitra HNI yang saya cintai Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapak dan Ibu, mencium aroma wangi karpet raudhah bersama di kanan kiri ada mitra-mitra kita Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ya Allah, itu nikmat banget Bapak Ibu. Cucuran air mata kita adalah cucuran air mata begitu rasa bahagia bisa mengajak mitra-mitra kita yang nggak pernah kebayang bisa menjalankan umroh Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di acara kemarin ya, kemarin pagi, saya memberikan salah satu hadiah kepada peserta dalam bentuk DP umroh Bapak Ibu. Ya, saya kasih DP umroh kepada salah seorang peserta yang bisa memberikan penjelasan kepada saya saat saya berikan sebuah pertanyaan. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, saya kaget betul bahwa ternyata yang saya berikan adalah Bapak Ibu sekalian salah seorang hafiz Quran Bapak Ibu sekalian. Itu saya pilih acak dan saya yakin Allah yang menggerakkan saya. Dan sangat luar biasa begitu di tempat Bapak Ibu sekalian langsung saya transfer seret DP umroh. Ya. DP umroh ya Bapak Ibu. Saya nggak ngasih uang full, tapi saya kasih DP umroh. Itu beliau nangis Bapak Ibu. Beliau nangis ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya kaget juga loh, langsung nangis dia. Gitu ya. Ternyata Bapak sekalian selesai acara. Apa yang beliau sampaikan kepada saya? Pak Ari, ibu saya baru aja mendoakan saya. Mendoakan agar saya bisa umroh. Dan Allah berikan jawaban itu pagi ini. Allahu Akbar. Pantesan nangis Bapak Ibu. Gantian saya yang nangis Bapak Ibu. Ya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbuat baik kepada mitra-mitra kita, ya, kita membimbing mitra-mitra kita dengan tulus, Bapak Ibu sekalian, bayangkan Anda bisa bersama dengan mitra-mitra HNI yang Anda cintai, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa bermunajat bersama di depan Baitullah. Bahkan ngantri bersama untuk bisa masuk raudhah, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Bapak Ibu, terlalu banyak nostalgia yang kalau saya ceritakan ini bisa membuat energi kita tidak pernah padam untuk berkobar Bapak Ibu sekalian. Dan saya inginkan Bapak dan Ibu sekalian bisa merasakan kebahagiaan apa yang saya rasakan. Apa yang leader-leader dan mentor-mentor Bapak Ibu sekalian rasakan hari ini.
Ini bukan tentang impian kita secara pribadi, tapi ini adalah impian dari mitra-mitra kita. Semuanya Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Ya Allah Bapak Ibu, belum lagi saat kita bisa memberangkatkan Bapak dan Ibu kita berangkat ke Tanah Suci dari bonus HNI yang kita miliki. Ya, atau boleh jadi orang tua kita sudah tiada. Dan kita membadalkan baik badal umroh maupun badal haji Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Dan itu adalah dari bonus HNI kita. Mungkin orang tua kita nggak tahu kalau kita sudah hari ini berhasil di HNI. Mungkin orang tua kita juga nggak tahu karena mereka sudah tiada Bapak Ibu sekalian. Allah sudah pertemukan kita dengan wasilah sebuah perusahaan yang sangat kita cintai hari ini yang namanya HNI. Andai orang tua kita masih ada Bapak Ibu sekalian, ini kalau berandai-andai. Boleh jadi orang tua kita akan mengatakan, "Nak, seriuslah kamu menjalankan HNI, Nak." Ya, tapi kalaupun mereka sudah tiada Bapak Ibu sekalian, yakinlah kebaikan yang kelak Bapak Ibu sekalian akan sajikan dalam bentuk kesuksesan. Itu bisa membahagiakan mereka di alam sana insya Allah. Semangat sukses buat Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah patah semangat. Jangan mudah putus asa dengan rahmat Allah. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berjuang di HID dan kita merasakan keberhasilan. Tapi saya yakin, setiap keyakinan yang ada dan melekat dalam pikiran dan hati kita, insya Allah akan Allah antarkan jalannya untuk kita. Keberhasilan bersama HNI, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak Ari. Asupannya luar biasa. Materinya keren bener. Saya badan gede aja kadang-kadang suka meleleh kalau udah dengar kayak gini. Keren. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap yang apa kita lakukan, tentu semua dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan top mentor kita, bahwa yang pertama kita syukuri kalau HNI adalah menjadi sesuatu yang terbaik buat jalan hidup kita. Makanya kalau sudah meyakini kalau HNI ini satu jalan atau wasilah terbaik, tadi yuk kita seriusin. Kita buat HNI ini sesuatu yang sangat serius lagi dengan diri kita. Saya orang yang paling bersyukur tentu di Pak Ari. Setelah ya mungkin 8-9 tahun saya tidak bersama HNI, pagi hari ini bersama lagi HNI. Saya bersyukur sekali bisa bersama mentor-mentor saya, bersama mitra-mitra saya yang sudah 9 tahun dulu saya tinggalkan. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada mentor saya langsung, Coach Ahmad Fatoni, juga kepada mitra-mitra yang sudah berkumpul lagi bersama HNI, karena ya saya yakin ini jalan dari Allah, jalan yang Allah berikan kepada saya terkhususnya untuk kembali menempuhi jalan-jalan yang baik bersama HNI. Tentu saya juga sangat meyakini bahwa emang takdir saya adalah sukses bersama HNI. Dan saya sangat meyakini juga bahwa mitra-mitra semua, terutama mitra-mitra di HNI adalah orang-orang yang akan membawa kesuksesan bersama HNI juga. Makanya ayo teman-teman yang hari ini sudah bersama HNI, ya jangan mager gitu kan. Jangan lagi berlama-lama kita berdiam diri untuk sukses bersama HNI. Banyak kebaikan insya Allah bersama HNI. Tadi sudah dicontohkan bagaimana Pak Ari tidak pernah berat untuk mengeluarkan sedekah-sedekah terbaiknya dari hasil-hasil bonus HNI. Tentunya dengan HNI lah insya Allah semua bisa kita dapatkan dengan izin Allah tentunya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah Sebi spesial Ramadan pada pagi hari ini sudah kita laksanakan. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Tentunya tadi kembali, kalau materi ini hanya jadi koleksi buat kita, tidak akan membawa perubahan apapun dalam hidup kita. Tapi satu kata materi yang disampaikan oleh mentor kita, dan kita dilaksanakan menjadi suatu pekerjaan, suatu aktivitas kita bersama HNI, insya Allah akan membawa suatu perjalanan langkah-langkah yang baik bersama HNI. Jadi setiap materi, setiap pekan apa yang disampaikan sama mentor kita harus ada aplikasinya, harus menjadi booster buat kita bersama HNI. Apa target-targetnya kemarin sudah disampaikan, naik levelnya dinaikin, baik itu level dari bisnisnya maupun level dari segi ibadahnya. Insya Allah akan lebih seimbang teman-teman gitu.
Baik, tidak berpanjang kalam. Demikian terima kasih Pak Ari, pada top mentor juga semua, para LED yang sudah bergabung, ada Pak Purwo, Pak Wahyudin, Pak Tony, juga para LEDR, Pak Ion, Bu Lela, Pak Asep, Bu Astuti. Terima kasih. Yuk kita lebih care lagi dengan mitra-mitranya, lebih ikhlas lagi membina mitra-mitranya. Insya Allah sudah ikhlas, kalau saya nulis sudah ikhlas. Tapi insya Allah lebih dekat lagi, karena saya yakin para mentor itu lebih tahu bahwa mitranya benar-benar pengen sukses. Nah, para mitra, ayo yakini bahwa mentor-mentornya datang itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi mentornya hadir itu ingin para mitra itu sukses bersama HND. Kita pengen sukses bareng, tadi indah banget ya. Di saat Pak Ari dulu nyupirin, sekarang disupirin sama Pak Tony, disupirin sama Pak Wahyudin. Nah, saya selama ini masih disupirin terus sama Pak Tony, karena saya belum bisa nyetir. Tapi saya yakin suatu hari Bapak Tony akan duduk di samping saya. Saya yang nyetir bersama Pak Jero, impian saya. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Insyaallah demikian, teman-teman. Alhamdulillah sudah jam 7.24, tadi sampai 260 peserta yang hadir ya. Hai Basam, Assalamualaikum. Salam. Om Ulang belum bisa nyupir katanya. Iya, nggak apa-apa. Masih disupirin sama mentor, keren. Nanti supirin sama Basam lah. Kursus, segera kursus. Amin. Udah bisa bos, tinggal punya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Demikian, semoga sudah setengah perjalanan kita bersama HND, sudah setengah perjalanan, bersama Ramadan di tahun ini. Insya Allah lebih semangat lagi untuk mencapai target-target kita bersama Ramadan. Jangan lupa tilawahnya, target-targetnya berapa kali hatam, hafalannya ditambah juga, gitu kan, sehingga target-target kebaikan bersama Ramadan tahun ini mencapai target yang luar biasa. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas di hari Senin ini, Happy Monday ya, Senin yang berbahagia, Senin penuh keceriaan. Alhamdulillah kita tentukan target-target terbaik di hari ini. Demikian dari kami, mohon maaf banyak kekurangan, kebaikan datang dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum